waktu saya masuk di Sengkang juga, saya sudah sering dikata-katai oleh beberapa orang. Ya, kita kedatangan Andi Awaludin. Coko. Coko ya. Ya, oke, kita sejauh ini sudah saling mengenal ya. Atau perlu kenalan ini? Perlu. sudah lumayan saling mengenal, tapi sepertinya masih ada yang harus saya gali lebih dalam tentang sosok Coko ini. Kayaknya baru pertama berjumpa di keadaan yang seperti ini. Biasanya kan kita di panggung. Sudah beberapa kali kita satu panggung ya. Dan salah satu performa yang selalu saya kagumi adalah Anda. Oh jadi. Keren ya dengan musik-musiknya. Soalnya hobi bermusik itu sejak kapan? Bermusik itu mungkin sejak SMP ya. Oh, SMP. SMP mulai terjun di dunia sanggar, belajar musik tradisional, tapi kata orang tua sih dari kecil sudah sering pukul-pukul panci begitu. Oh, sudah ada bakat. Pukul-pukul panci. Pukul-pukul panci. Jadi dari kecil sudah kelihatan memang ada arah ke sana. Iya, mungkin minat ya. Lebih pada minat terhadap bunyi-bunyian. Oh gitu. Jadi dari SMP dari kecil. Dari kecil. Jadi sudah, kemudian lingkungan barangkali di mana ya? Tetangga itu sering membunyi-bunyikan ya zaman dulu ya. Tetangga itu membunyikan tape-nya keras-keras. Suka nyetel musik yang mungkin musik yang di setel zaman-zaman itu musik-musik Pakacapi. Kadang-kadang ada yang apa ya? Mas Sure. Ya. Seperti itu mungkin yang menjadikan alam bawah sadar kita suka akan musik-musik yang tradisional, tradisi. Akhirnya berkembang di SMP kalau nggak salah itu bergabung di Sanggar Teater Kosong 82 Sengkang, itu dibina sama Bapak Hermansyah. Beliau itu legend banget. Legend ya. Salah satu legend sih kalau di Wajo ini ya. Hampir dikata beliau itu apa ya? Seluruh sanggar di Wajo ini mungkin pernah mengecap organisasi di tempat itu Teater Kosong. Walaupun termasuk saya, walaupun dari Kaltim, tapi cikal bakalnya dari Teater Kosong seperti itu. Jadi ceritanya gitu ya dari. Cerita singkatnya begitu. Kemudian setelah dari itu SMP aktif di sekolah. Mungkin kalau ada di zaman kita itu kan aktif di 17 Agustus ya. Kompetisi itu sangat luar biasa di zaman itu. Artinya memberi kesempatan untuk mengembangkan bakat minat khususnya di dunia kesenian. Ada tari, ada vokal grup, kemudian musik tradisional, baca puisi. Jadi hampir semua dikecam ya. Maksudnya di zaman di zaman itu dulu tahun berapa ya? sudah tua banget ya kayaknya. Enggak juga. Di zaman itu khususnya Sengkang, kota Sengkang itu apa ya? Kondisi kompetisi antar sekolah itu yang mendorong kira-kira orang-orang yang berminat, mungkin seperti saya lah salah satunya, itu ditempah dengan gaya begitu untuk bangku sekolah. Kemudian yang mungkin ada capaian tidak puas dengan di dunia pendidik di ekskul sekolah, dikembangkanlah di sanggar-sanggar. Lewat sanggar ya. Jadi hal-hal itu yang mendorong kita untuk mencari lebih tahu, lebih jauh tentang itu. Itu musik tradisional. Kemudian lanjut di era-era 2001-an ya. Itu sangat menjamur festival band, festival akustik di Kabupaten Wajo juga, khususnya Sengkang. Di Sengkang. Itu ada lomba antar pelajar
Nah, itu juga yang mendorong akhirnya kenal dengan musik-musik dalam tanda kutip barat ya. Lagu barat. Bukan lagu barat, musik barat. Musik barat, ya. Kita bedakan tradisional dengan barat. Barat berarti sudah ada gitar, ada ngeband atau akustikan, ya seperti itu. Itu yang mendorong kira-kira latar belakangnya seperti itu. Dan akhirnya setelah SMA itu kuliah di UNM. Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Nusantara. Waktu itu dapat bebas tes kalau tidak salah melalui jalur PMJK. Tapi memang sudah pilih itu. Jurusan itu. Memang sudah tidak pilih. Final di situ. Final di situ. Enggak pokoknya memang sudah punya arah hidup maunya di situ. Saya mau menggeluti seni. Oh gitu. Ya akhirnya kuliah di Makassar. Iya, UNM. Ya. Kemudian setelah kuliah di Makassar semester 1 itu langsung tinggal di kampus. Tidak ngekos. Langsung akrab sama beberapa kakak-kakak senior di sana. Waktu itu tinggal di Baruga Coli Pujie namanya. Iya, saya tahu itu. Di UNM itu ada Baruga Coli Pujie, kemudian ada bangunannya di situ, ada panggung, di belakangnya ada bangunan tempat kamar lah, ada 2 kamar. Bisalah buat tinggal di situ. Saya tinggal di situ. Jadi tinggal di kampus, langsung tinggal di kampus dalam rangka untuk memang supaya lebih mudah mengembangkan bakat atau memang mau tinggal di situ ya? Bukan, artinya saya melihat di situ ada gampang belajar, langsung akrab dengan kakak-kakak, kemudian kegiatan proses itu hampir tiap hari dan tiap malam. Sampai malam, larut malam itu ada terus kegiatan. Ada orang yang proses, apalagi kalau zaman-zaman ujian namanya resital dan konser. Di situ kita melihat banyak sekali proses. Itu maba-maba mahasiswa baru saya tuh tinggal sampai selesai, tinggal di kampus terus. Jadi seperti itu prosesnya dari kecil sampai kemudian memilih. Kan kalau memilih jurusan di kuliah itu sama seperti memilih jalan hidup masa depan seperti itu ya. Dan memang sudah punya bayangan ke depannya saya mau jadi. Enggak mau jadi apa-apa, cuma kuliah awalnya mau kuliah. Memang mau tahu tentang seni. Oh gitu. Akhirnya ke Sentra Tasik. Akhirnya tidak puas lagi dengan dunia kampus. Bosanan Anda ya? Bukan, ada kan kalau di kampus itu kan kita terlalu teoritik ya. Terlalu teoritik, terlalu akademik. Akhirnya di semester 2-3 itu saya mulai bergaul di gedung kesenian Society of the Harmony Makassar itu. The Harmony ya. Di sana bergaul, awalnya datang jalan-jalan, kemudian kenal beberapa seniman-seniman yang ada di sana. Kadang diajak proses, ikut proses teater, ikut proses musik, kemudian ikut jadi tim manajemen produksi di gedung kesenian itu sampai sekitar 2011 baru kembali. Jadi 2011 kembali ke Sengkang. Dan setelah pulang lanjut berkegiatan langsung maksudnya langsung start berkegiatan kesenian lagi di sini atau gimana tuh? Mengabdi dulu sama orang tua. Awalnya saya sebenarnya setelah pulang dapat ijazah, maunya sih nggak tinggal di Sengkang. Maunya lanjut kuliah di Jogja rencana. Tapi orang tua bilang jangan dulu aja na jolo mu Jogja. Ada waktu itu ada pendaftaran pegawai negeri. Akhirnya saya mendaftar. Saya cuma asal-asalan jawab tapi mungkin lulus rezekinya. Rezekinya lulus. Oh jadi itu ada pendaftaran. Ada pendaftaran di Sopeng itu ada pendaftaran saya dan akhirnya terseleksi masuk
jalur jadi guru lah. Akhirnya jadi guru kesenian. Jadi guru kesenian di SMK Negeri di 1 Sopeng. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini masih. Dan hampir pindah ke Wajo. Hampir pindah ke Wajo, tapi belum. Sementara proses. Proses mau pindah ke Wajo. Kenapa harus pindah? Supaya dekat dari rumah. Oke. Karena selama ini tinggal di Wajo, ngabdi di Sopeng sebagai guru seni ya. Semenjak berkeluarga itu bolak-balik. Oh gitu. Dulu enggak? Dulu enggak. Enggak tinggal di sana. Nah, sekarang tinggal di Wajo, kemudian Anda mendirikan sanggar seni. Iya. Ini cerita lain lagi nih. Pas artinya sambungan dari itu. Babak lain lah. Babak lain. Kalau novel bab 1, 2, 3 ini. Dia punya ruang tersendiri cerita itu. Iya. Awal masuk di sini tuh beberapa buat komunitas. Awalnya kembali ke sanggar teater kosong itu, bergaul sama teman-teman. Kemudian melihat proses di situ, apa ya yang harus saya buat di luar dari sini? Iya, akhirnya saya alat-alat musik saya dari Makassar itu saya bawa boyong semua. Akhirnya saya buat komunitas anak panggung dulu. Itu latihan percussion. Latihan percussion itu di Lapangan Merdeka kemarin. Tahun 2010 kalau tidak salah. 10-an ya. Iya, akhirnya dari beberapa sanggar yang sudah ada yang kenalan, artinya bukan lagi sanggar A, sanggar B, tapi siapa yang mau belajar. Secara personal mau belajar. Ya, siapa? Itu komunitas anak panggung, latihannya di Lapangan Merdeka. Berjalan, akhirnya saya bikin organisasi sendiri deh. Kebetulan infrastruktur rumah ada sepetak tanah di belakang rumah itu. Saya baru beli rumah-rumah kayu kecil. Saya kasih berdiri, ini bikin sanggar saja deh. Oh gitu. Akhirnya saya bikin sanggar bersama beberapa teman saya. Dia juga adalah seniman praktisi seni di Wajo ini, seperti Andi Gusti, Mukrami, Andi Ayub, kemudian Andi SC. Ngumpul lah, ayo mau ndak bikin ini di sini tempatnya. Oke. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Oh gitu. Jadi hanya sekadar saya harus punya ini. Iya, artinya mengembalikan kerinduan proses. Dulu kan berproses. Iya, hampir tiap hari di Makassar itu. Tiba-tiba pulang, tidak ada kegiatan. Bikin sanggar. Kemudian sanggar itu berkembang pesat dah. Ya, lumayan lah artinya. Ya. Sejauh saya lihat sih luar biasa perkembangannya. Artinya apa yang saya pelajari selama kurun waktu SMP sampai kuliah. Itu kembali saya bagaimana mengembalikannya kepada masyarakat. Wah, itu tantangan luar biasa tuh, nggak jauh waktu. Ternyata tidak susah jadi seorang menjadi seseorang yang berarti di masyarakat. Oh gitu. Berat. Itu tanggung jawab dan itu pilihan. Karena Anda sudah memilih mau ambil langkah itu. Iya. Memang sih dunia kesenian sanggar itu dalam tanda kutip berpenghasilan, tapi bagi saya pribadi itu tidak sekedar entertain dalam artian untuk mencari duit lah kata kasarnya. Di situ ada pembinaan, kemudian ada keluarga, ada ide, ada yang lebih menarik itu ada gerakan kebudayaan. Itu yang sangat menarik. Tanda suatu daerah berkembang itu ketika ada komunitas budaya yang bergerak. Ada pembinaan kebudayaan yang terus berlanjut gitu ya. Dan itu tadi yang saya kutip, entertainingnya itu walaupun ujung-ujungnya yang namanya kita berkesenian pasti ujungnya ke entertaining, tapi entertainingnya Anda nomor sekian kan? Kalau saya itu bonus. Bonus ya. Itu bonus. Yang beda dari itu adalah prosesnya. Proses. Dan yang terjadi sekarang kan dalam tanda kutip lagi nih. Saya melihat ya kurun waktu
di luar dari saya punya kelompok, tapi saya juga mengamati kegiatan-kegiatan kebudayaan itu, adik-adik yang baru-baru ini itu cenderung instan. Artinya mengindahkan proses, baru tahu hari ini pukul gendang, Pak, Pak, tiba-tiba sudah dijual begini dan bangga dengan itu. Nah, itu yang selalu saya bahas dari dulu. Maksud saya instannya. Proses dong. Artinya itu. Bagi orang-orang yang tahu kok cuma begitu baru tahu itu. Dan itu karya orang loh, di tari padupa, tari tradisional lah, atau tari-tari yang ada yang bikin 4 etnis itu kan hasil YouTube lah nontonnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang kita buat? Seperti apa proses yang telah kita jalani untuk membuat sebuah karya? Sebuah karya. Iya. Dan agak menarik sih saya yang Anda bilang, kecenderungan generasi sekarang ya. Mohon maaf kalau saya kutip tadi, yang lebih suka ke instannya, dan banyak yang begitu saya lihat. Bukan sekedar sanggar saja, dunia kampus pun saya lihat. Ya mohon maaf saja ya, artinya saya berbicara apa adanya. Ya emang begitu Kak, memang begitu kan keadaannya. Ya. Kampus hari ini ada lembaga-lembaga tertentu, ada teater, ada apa yang diproduksi di dalam kampus. Itu harusnya sebuah proses dan garapan-garapan yang revolusioner, ada perubahan, paling tidak standar lah yang terproduksi di kampus itu. Kampus dalam artian kesenian ya, bukan kuliah dan sebagainya. Ini hanya organisasi lembaga seni. Lembaga seni itu hari ini itu, dan hari esok masih itu. Nggak ada revolusi di kegiatan berkeseniannya. Iya. Jadi dalam berkarya mereka gitu-gitu aja. Iya, cenderungan begitu. Saya sih lihatnya begitu. Bukan berarti. Dan memang iya sih, saya juga. Bukan berarti saya memberi hujatan kepada teman-teman yang sedang berproses. Alhamdulillah ada yang mau bergerak seperti kegiatan itu, tapi apakah kita mau seperti terus hari ini itu hari ini juga. Pesan saya kepada kampus, berilah ya mereka stimulus untuk berbuat sesuatu yang berkarya lebih. Kemudian seperti apa sih perkembangan kesenian dan kebudayaan di luar yang bisa memicu gerakan di lingkup kampus itu sendiri. Harusnya kampus memproduksi talent-talent yang handal. Saya juga pernah di kampus, itu hampir tidak pernah kampus itu, khususnya kita di Makassar, itu berproses terus. Dimaki-maki sama kakak senior. Dan itu kan sebagian dari proses. Itu. Dan nama jadwal latihan itu kalau apalagi hari libur, biasa sampai tembus pagi. Gitu kan. Tuh, nikmatnya berkegiatan kesenian. Hasilnya apa? Hasilnya apa ya, berbanding lurus lah proses itu dengan akhirnya orang-orang yang melakukan proses melalui proses-proses yang ketat, keras itu terlihat dipakai di mana-mana. Di festival. Nah, kalau ukurannya festival itu adalah prestasi, festival-festival besar sampai di luar negeri kalau memang berkualitas, punya kualitas. Iya. Nah, kalau kita hanya instan, ya kata kasarnya sampai di lambing boting saja kemarin. Ya standar lah. Atau gitu. Sampai di milad saja. Hari ini kau milad, itu hari itu kau proses. Tidak ada selebihnya ya. Selesai. Nah ini yang saya garis bawah. Jadi mohon maaf sebelumnya yang saya garis bawahi. Saya kan gini, saya kan selalu juga sama suka menyoroti yang bagian itu. Kecenderungan anak-anak sekarang yang dalam berproses kesenian suka yang instan, tidak berproses dengan baik, kemudian
naik panggung seadanya. Bagaimana sih Anda menanggapinya? Nah itu artinya saya miris beberapa kali. Waktu saya masuk di Sengkang juga, saya sudah sering dikata-katai oleh beberapa orang, maksudnya bukan secara langsung. Sok jago lah, sok pintar lah. Tapi saya katakan apa adanya. Pengalaman, ilmu ada. Itu cukup untuk mengomentari memang. Iya. Kalau prestasi ada, saya kalau mau diukur prestasi juga, ya kan? Ya kurikulum vitae lah banyak lah. Tapi kan bukan itu anunya. Esensinya. Saya pribadi pun sering saya katakan, saya selalu menawarkan diri. Saya bilang, panggil saya kalau mau butuh sesuatu untuk di-sharingkan. Nah itu masalahnya. Saya tidak pernah menolak. Nah itu masalahnya. Justru saya senang, justru saya sangat bersyukur ketika apa yang ada dalam kepala ini bisa tershare. Gitu. Nah gitu masalahnya. Kita sudah misalnya contohnya Anda sudah punya ilmunya, pengalamannya udah ada, prestasinya sudah, dengan sekelumit pengalaman itu Anda mau tawarkan, tetapi memang nyatanya mereka yang berproses itu malas, sukanya instan. Suka instan. Nah itu gimana sih menurut Anda cara mengubah proses ini untuk membuat mereka menjadi seniman yang memang tahu prosesnya? Apa ya yang harus dia lakukan? Tidak ada sih. Saya hanya berbuat, menawarkan diri. Ini sekarang saya lagi mencoba proses baru. Ini ada tempat, namanya Culture Lab, Culture Lab itu di. Oh ya, tempat baru Anda itu ya. Iya. Mohon maaf saya belum pernah ke sana. Wadah itu sebenarnya di samping dia adalah kafe, tapi bukan itu tujuannya. Oh, bukan. Bukan bisnis sebenarnya, bukan. Tapi bikin kafe. Tapi bagaimana wacana kesenian, wacana kebudayaan itu maunya saya itu dilakukan di sana. Jadi tempat itu sebenarnya disiapkan untuk menjadi tempat kegiatan, pusat interaksi kesenian gitu ya. Tapi saya belum tahu bagaimana, belum dapat formatnya, terus seperti apa sih kecenderungan anak-anak masa kini ya. Itu kita sudah berjalan 5 kali pertemuan diskusi musik, musik serius ya. Artinya ini betul-betul musik. Ya, diskusi tentang musik. Itu masih privat. Kemudian proses ada beberapa festival yang kita proses ini, event musik nasional itu sementara bikin juga prosesnya, tapi masih anak-anak dari kader saya yang masih orang-orang dekat lah. Orang-orang dekat lah. Yang sementara ada yang kuliah, itu yang sekarang bikin komposisi musik di beberapa festival online. Oh gitu. Iya. Jadi pandangan Anda ke depan tentang kondisi bermusik berkesenian lah di Wajo ini. Bagi yang mau cari duit, ya silahkanlah cari duit. Bagi yang mau ilmunya, ayo kita share. Kejarlah ilmunya. Karena duit itu pasti ngikut. Kan lagi ini tuh bermunculan sekarang, muncul sekarang komunitas. Ini kan juga ditopang dengan seluruh kafe ini sudah live musik sekarang. Akhirnya duit itu membuat kita terlena, nyaman, enak. Enak. Tidak ada orang yang tidak suka uang. Iya sih. Kemudian itu proses. Kalau belum kenal uang, jangan dulu. Kalau tidak butuh-butuh amat. Kalau nggak butuh-butuh amat, ayolah. Proses dulu, belajar serius gitu. Bapak pembina teater. Wah, enggak, saya cuma sekadar ini saja sih. Menunggu sebenarnya gebrakan. Teater belum sih. Belum kepikiran juga sih. Oh iya. Nantilah kalau bisa collab kita kan. Bisa sekali, sangat bisa, sangat memungkinkan. Selama itu yang saya tunggu. Oh gitu. Nah itu masalahnya yang saya masih melihat
mental instan itu. Padahal sekarang untuk mencari ilmu itu gampang sekali. Di YouTube semua orang, contoh ke belajar sama Kak Madi, belajar sama saya itu sudah barang jadi. Hasil proses 10 tahun, 20 tahun itu tinggal kita share ke teman-teman. Puluhan tahun loh. Dulu, wah enggak suka. Ya, dulu kita mengejar jauh kan. Itu untuk STEM biola, zaman saya untuk STEM biola di kelas belajar biola, saya harus jalan kaki dari Jalan Bali ke belakang KPU. Oh gitu, hanya untuk STEM biola, belum ada motor. Ya sih, saya melihat nonton orang, ada almarhum Dehaling, ada Bangkini, untuk lihat dia main saja di STEM, sudah itu jalan kaki pulang lagi ke Jalan Bali. Sekarang ada motor, ada ya juga sih kalau dipikir ya, fasilitas sekarang sudah luar biasa. Kalau saya dari Kaltim jauh ke jauh hanya untuk mengenal panggung dan sebagainya. Iya benar. Itu. Ya. Semoga dari perbincangan kita malam ini kita share ya di bisa YouTube, menginspirasi untuk seniman-seniman yang teman-teman ya, pegiat seni yang pengen belajar. Ayolah kita sama-sama belajar, berbagi ilmu gitu ya. Meskipun ada sih ruang-ruang yang hebat juga di Wajo sekarang, itu berkembang literasi, sekolah rakyat, ada di Garkov. Ada di Garkov juga. Itu di sisi lain ada yang dunia berkembang, ada yang masih tetap begitu-begitu saja, ada yang sifatnya pop culture yang lagi digandrungi. Tapi itu intensitas untuk iklim dan ekosistem itu nggak jalan. Ya, ruang juga sudah kita buka untuk ditawarkan, tapi memang pada dasarnya nggak tahu ya, apa sih tujuan kita untuk, karena sepemahaman saya terjun di dunia kesenian atau kegiatan kebudayaan itu pilihan hidup dalam artian kita berbakti lah. Berbakti. Makanya selalu beberapa seniman atau tokoh-tokoh yang besar itu mapan dulu lah, baru mau mapan kalau mau idealis. Iya, kalau mau cari mapan lewat seni, ya, biasanya itu yang menjadi prosesnya agak susah. Tapi kalau yang sudah mapan kemudian berkesenian enak ya. Beda di Jawa ya. Tapi di Jawa yang kaya itu seniman seni rupa. Tapi musik juga sih lumayan ada sih komunitas tertentu. Juga ada seniman yang kaya, ada seniman yang kere. Tapi intinya kalau mau kualitas berproses. Jangan mau instan. Karena ketika kita sudah malas, berarti kita sudah mati secara pemikiran. Jadi kita sepakat soal itu. Iya, harus. Seni jangan instan. Harus belajar. Nggak bisa. Harus proses. Nggak ada artinya. Percuma. Ya. Jadi gitu aja ya. Iya. Kalau untuk seniman ya, pokoknya instan. Jangan instan. Jangan instan lah. Berproses. Terus gali terus. Buat inovasi, kreatif. Gali, menggali. Riset kemudian inovasi harus ditingkatkan. Harus ada lonjakan. Iya. Kenali budayamu, kemudian kembangkan dari segi apa yang bisa aku kembangkan. Soalnya kalau soal proses kan kembali ke passion masing-masing. Iya. Tetapi yang masalahnya kadang yang prosesnya ini diabaikan gitu. Iya. Bertanyalah kepada yang lebih dulu, bukan gitu. Berarti yang lebih dulu itu lebih pintar. Bukan, tapi punya pengalaman. Dan ilmu kalau kita sering bicarakan itu bertambah. Jadi kita butuh diskusi hanya karena kita juga pengen nambah ilmu sebenarnya. Iya. Kita mengajar, memberi ilmu itu, ilmu kita pasti bertambah. Iya. Tapi masalahnya kadang buka ruang diskusi, nggak ada peminat. Buka ruang diskusi yang ada baper. Gitu ya kondisi sekarang ya? Mungkin. Gitu ya. Jadi menurut Anda, apa sih yang paling dibutuhkan untuk kesenian di Wajosari? Pertama itu gerakan tumbuh bersama, saling respon satu sama lain.
Oh gitu. Itu yang paling penting. Itu supaya kita mengakar rumput. Yang kedua, ya pemerintah perhatikan dong. Butuh tempat, butuh wadah, butuh stimulus. Ya bisa dikata sudah butuh rangkulan lah. 2-3 tahun belakangan ini hampir tidak ada program. Kalau berbicara pemerintah ya. Iya. Pemerintah kabupaten hampir tidak ada. Tapi kalau talenta kan banyak. Boleh lah. Talenta di sini kan luar biasa juga sih. Itu kan stimulus dari pemerintah itu juga mendorong kinerja, mendorong kreativitas, prestasi juga. Meskipun tidak harus karena banyak kegiatan di luar. Iya, tapi kan dibutuhkan juga. Dibutuhkan. Peran pemerintah juga memperhatikan. Jadi seniman ini butuh dirangkul ya. Butuh dirangkul. Dikasih tempat lah. Dikasih tempat. Gitu. Dikasih tempat, dirangkul, disuruh berpikir. Oh gitu. Disuruh berkesenian, jangan disuruh berproyek. Tapi ya, intinya sekarang seniman siap. Iya, seniman. Cuma butuh tempat wadah dan perhatian. Perhatian, stimulus. Itu. Ya, seperti itu. Jadi mari gitu ya? Kita duduk bersama. Iya. Untuk membicarakan sesuatu yang bisa kita program, duduk bersama membicarakan program tentang kebudayaan dan kesenian di Kabupaten. Kesenian, kebudayaan, kreativitas ini kan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Jadi harus memang perlu kita bicarakan terus. Dan itu butuh wadah, itu intinya. Saya selalu mengambil contoh kabupaten sebelah itu di sekitar 10-15 tahun lalu. Saya selalu datang untuk bermain di sana, mengajar orang-orang di sana. Sekarang daerah itu, wow, sudah mapan secara pemerintahnya mapan, manusia-manusianya mapan, infrastrukturnya didukung. Jadi intinya, iya, artinya sekarang juga berkolaborasi dengan pemerintahnya, berkolaborasi dengan event-event kementerian dan sebagainya. Itu karena apa ya? Ada kesadaran bersama yang timbul baik pemerintah, pekerja seni dan masyarakat penonton, maksudnya masyarakat penonton itu, bahwa kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian itu adalah suatu strategi pemajuan sebuah daerah. Nanti enggak usah disebutkan dari apa. Iya. Tapi intinya ada. Saya dan Anda nikmati dan Anda rasakan sendiri. Saya terlibat di dalam perjalanan kabupaten tersebut dalam membangun kesenian. Sampai sekarang masih selalu saya katakan, dia pun daerah itu mengatakan ini adalah ibu pertiwi keduamu, nah. Selalu dia bilang begitu. Emang selalu dipanggil ke situ. Iya. Jadi luar biasa Anda ya, sudah melalui proses panjang dari kecil sampai dengan sekarang, kemudian membangun seni kebudayaan di Senggang, di Wajo lah. Anda sudah membangun satu komunitas juga luar biasa, dan kami sih berharapnya gitu. Ternyata sama kita. Pengennya kesenian ini didukung, disupport, dan tentu untuk penggiat seni ini berproses lah, jangan instan. Itu intinya ya. Ya makasih ya sudah berbagi dengan kita di sini. Terima kasih undangannya.